Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sanad nasab kita tidak bersambung kepada orang-orang soleh, maka jangan sampai sanad ilmu kita terputus dari ilmunya orang-orang soleh. Kunci futuh atau terbukanya ilmu itu adalah guru. Meskipun guru kita kalah alim, kalah pendidikan, maupun kalah umur dibandingkan dengan kita, seorang murid tidak akan mendapatkan setetes ilmu yang manfaat bila ia tidak menghormati guru-gurunya. Apalagi ada virus di kepalanya, yaitu buruk sangka kepada guru-gurunya. Dalam ilmu zuhir atau syariat, semakin banyak tanya, bisa semakin pandai. Sementara dalam ilmu thorikoh atau ilmu batiniyah, semakin banyak tanya, bisa menjadikan sebab tambah bodoh. Semakin tidak banyak tanya, bisa pandai. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Pada waktu kali ini saya akan menyampaikan sebuah amalan batiniyah dengan resep ilahiyah, kekuatan yang bersumber dari kalam ilahi, yaitu berupa ijazah asma sir. Di mana asma sir ini saya mendapatkan ijazah pertama dari Abah Muhammad Watu Gajah, kemudian ijazah dari Simbah Sultan Dawung, ijazah dari Syekh Mahfud Sya'roni Bunduh Kerandan Salaman Magelang. Beliau mendapatkan wajangan dan ijazah dari ulama pakunya tanah Jawa seperti Mbah Kiai Maksum Bundu Sidoagung Temuran Magelang, Syekh Delhar Watu Congol Mundalan Magelang, Syekh Fahrul Razi Bulu Salaman Magelang, Syekh Muhajir Bendo Pare Kediri, Syekh Khalil Harun Kasengan Rembang, Syekh Fathullah Mangun Sari Nganjuk, Syekh Hasim Asngari Tebirang Jombang, Syekh Khalil Bangkalan Madura. 9 ulama tersebut bisa disebut sebagai pakunya tanah Jawa. Sebelum ijazah saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan iqrar ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum biqiraati hada asma sir. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mengamalkan torekot ini, silahkan berkata qabil tu pada kolom komentar agar supaya sanad keilmuan ini bisa tersambung dan mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi sahabat-sahabat yang malu atau gengsi berkata qabil tu pada kolom komentar, maka konten ini tidak lain hanyalah sebuah konten hiburan saja. Agar supaya konten ini menjadi barokah, manfaat dan maslahah fid dunya hatal akhirah, silahkan sahabat-sahabat berkata qabil tu pada kolom komentar. Di mana bacaan asma sir sebagai berikut. Sebelumnya dianjurkan untuk bertawasul atau hadiroh kepada ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratis Syekh Abdul Qadiril Jilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila ruhis Syekhis Sultani Murahiddin Gusti Ahmad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan asma sir sebagai berikut. Sirullah, dzatullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, salamun qawlam mir rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sirullah, dzatullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
Salamun qawlam mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'alullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Tata cara untuk meriadohi asma sir yaitu dengan menjalankan puasa selama 3 hari. Puasa dimulai pada hari Selasa Kliwon, Rabu Legi, Kamis Pahing. Dan pada hari Kamis malam Jumatnya ngebleng sehari semalam. Maksudnya ngebleng adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh tidur selama sehari semalam, yaitu pada hari Kamis dan malam Jumatnya. Dari waktu subuh sampai waktu subuh pagi hari Jumat. Jadi ngebleng sehari semalam pada hari Kamis malam Jumatnya. Niat puasanya, Bismillahirrahmanirrahim, aku berniat puasa hajat karena Allah. Buka dan sahurnya bila ruh. Maksudnya bila ruh ketika makan sahur dan berbuka puasa, menghindari makanan yang berasal dari yang bernyawa seperti telur, ikan, daging, susu, dan micin. Selama menjalankan riyadhah puasa selama 3 hari, asma sir dibaca sebanyak 41 kali setiap ba'da sholat fardu 5 waktu, dan dibaca 41 kali lagi setiap nisfulail atau pertengahan malam, yaitu jam 12 malam ke atas, dalam keadaan suci atau punya wudhu. Mengapa dianjurkan memulai puasa pada hari Selasa Kliwon, Rabu Legi, dan Kamis Pahing? Karena 3 hari tersebut mengandung nilai 40 hitungan mustajabah menurut hitungan Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah selesai menjalankan riyadhah puasa selama 3 hari, asma sir diamalkan sebagai wiridan harian atau untuk penjagaan diri, yaitu diamalkan setiap ba'da maghrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali secara istiqomah. Tetap membaca tawasul. Jadi setelah selesai puasa, lalu diamalkan setiap ba'da maghrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, tetap dibaca tawasulnya. Dan perlu sahabat ketahui bahwa ketika melakukan riyadhah puasa selama 3 hari, hindari 3 perkara, yaitu jangan berbohong selama menjalankan tirakat puasa asma sir. Tidak boleh berbohong, tidak boleh amarah atau emosi, dan tidak boleh kencing sambil berdiri, agar supaya terhindar dari percikan air kencing. Apabila terlanjur kena percikan air kencing di anggota tubuh kita, segeralah dibasuh atau dicuci pakai air bersih. Karena percikan air kencing tersebut akan menghalangi atau menghambat masuknya hikmah dari asma sir yang sedang kita riyadhoi. Setengah daripada fadilah dan khasiat asma sir adalah sebagai amalan keselamatan dan keampuhan badan. Pengamal asma sir akan diberi keselamatan zahir maupun batin, keselamatan mutlak, selamat di darat, laut, dan di udara, aman dari segala macam alatul harbi atau alat perang. Pengamal asma sir yang sudah istiqomah, insya Allah tubuhnya tidak akan terjamah oleh alat perang seperti meriam, bom, peluru, senjata tajam, senjata api, dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu atas ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kekebalan di sini hanya akan muncul ketika pengamal asma sir dalam keadaan terdesak atau terancam bahaya atau sedang berhadapan dengan musuh. Maka asror dan power dari asma sir akan aktif secara otomatis apabila benar-benar diamalkan secara istiqomah. Pengamal asma sir insya Allah tidak akan mempan oleh segala macam serangan ilmu hitam seperti tenung, teluh, santet, jengges, leak, sihir, dan guna-guna. Pengamal asma sir akan terpancar aura karisma kewibawaan sehingga ditakuti oleh kawan maupun lawan.
Bahkan semua makhluk jin, setan, demit, genderuwo, kuntilanak, wewe, siluman, semuanya akan pergi semingkir atau tidak berani mengganggu pengamal asma sir. Karena pancaran dari asror asma sir sangat kuat, bisa membuat silau semua makhluk-makhluk astral yang negatif. Asma sir juga bisa untuk sarana pengobatan penyakit non-medis seperti orang yang terkena gangguan ilmu hitam, kena tenung, teluh, santet, sihir, guna-guna. Caranya sediakan air putih yang telah diberi sedikit garam. Kemudian air tersebut dibacakan asma sir sebanyak 41 kali. Setiap satu kali bacaan ditiupkan pada segelas air tersebut, kemudian airnya disuruh minum kepada si penderita yang sakit. Dan sisanya dibalurkan ke anggota tubuh yang terasa sakit. Insya Allah, tenung, teluh, santet, sihir, dan guna-guna akan hancur dari dalam tubuh orang tersebut, dan penyakitnya akan berangsur-angsur sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma sir juga bisa untuk pagar gaib atau proteksi rumah, toko, tempat usaha, dan sejenisnya. Sediakan garam krosok, garam yang masih kasar itu secukupnya. Kemudian bacakan asma sir sebanyak 41 kali. Setiap sekali bacaan ditiupkan pada garam krosok tersebut atau garam yang masih kasar. Setelah selesai, kemudian garam tersebut ditaburkan mengelilingi tempat-tempat yang akan dipagari gaib. Insya Allah rumah, toko, atau tempat usaha yang telah dipagari dengan wasilah asma sir akan terhimpun suatu tabir penghalang atau pagar gaib, tidak akan ditembus oleh kekuatan ilmu hitam seperti tenung, teluh, santet, jengga, seleak, sihir, dan guna-guna. Untuk menetralisir tempat-tempat angker yang dihuni makhluk-makhluk jin yang fasik, makhluk-makhluk yang jahat, yang negatif, caranya sediakan air kelapa hijau. Kemudian air kelapa hijau tersebut dibacakan asma sir sebanyak 41 kali. Setiap sekali bacaan ditiupkan pada air kelapa tersebut. Setelah selesai, air kelapa tersebut diciprat-cipratkan atau disiramkan di tempat-tempat yang diduga ada aura negatifnya, ada buhul sihirnya, atau ada tempat-tempat yang dihuni bangsa jin yang jahat, yang usil, yang jahil. Maka insya Allah tanaman buhul sihir akan hancur dan akan non-aktif, tidak akan membahayakan lagi. Dan jin setan yang menghuni tempat tersebut akan pergi tanpa pamit, berkah daripada asror asma sir. Pengamal asma sir juga akan diberi ketenangan jiwa yang sejati. Jadi dimanapun pengamal asma sir ini akan senantiasa diberi kewibawaan, daya karisma, dan senantiasa diberi ketenangan zuhir maupun batin, tenang dan sabar dalam menghadapi tantangan hidup yang sedang melandanya. Dan asma sir juga sebagai sarana untuk penarikan benda pusaka, melihat hal-hal gaib atau penerawangan. Tapi hal ini mohon maaf, saya tidak bisa mengulas atau membahas tentang penarikan benda pusaka atau tembus pandang atau ilmu penerawangan. Bagi sahabat-sahabat yang ingin lebih jelas tahu semua khasiat dan fadilah serta tata cara untuk mengamalkan asma sir, silahkan miliki buku panduan ijazahnya. Bisa hubungi nomor WA 081225032816. Saya ulangi, bisa hubungi nomor WA 081225032816, atau bisa datang langsung ke Dusun Bajangan RT 6 RW 1 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Beringin, Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mari kita jaga budaya keilmuan agar tidak sirna oleh zaman.
Cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Nanti teks dari Asmaksir akan saya share di deskripsi, yaitu di bawah kanan tayangan video ini. Silahkan sahabat-sahabat nanti ditekan di bawah kanan tayangan video ini akan muncul teks Asmaksir. Lebih kurang mohon maaf, kekurangan milik saya, kelebihan milik Anda, dan kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.